Terima kasih pada siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Yang Terhormat Bapak Anwar. Namun sebelumnya, mari kita untuk kelancaran kegiatan ini diawali dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Jazuli. Kepada Yang Terhormat Bapak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekalian mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suatu Fatihah. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini memberikan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Terima kasih atas doanya. Terima kasih Bapak Ustadz. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Guru mohon perhatiannya nanti dalam diseminasi ini aksi nyata diseminasi budaya aktif yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar sebagai calon guru penggerak 11 Kota Surabaya. Kepada Bapak Anwar dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Pak Jazuli. Terima kasih doanya. Mohon izin saya berdiri. Ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada tuntutan tugas yang perlu saya embannya kayak gini. Jadi untuk yang senior saya mohon maaf. Ya, ini ada pantun sedikit buat jenengan semua. Beli es kopior di tengah kota. Mohon izin senior, biji satu tetap kucikan. Oke. Pada kali ini saya akan menyampaikan budaya positif. Tapi sebelum itu nanti saya mulai biar jenengan nggak tegang, biar jenengan enak, biar jenengan penyampaiannya bisa masuk walaupun sedikit, nggak banyak, nggak apa-apa, yang penting bisa masuk. Saya izin untuk main-main sebentar, izin. Saya bagi pos ini satu-satu aja. Satu orang dapat satu, satu orang dapat satu, satu orang dapat satu. Bisa monggo sebelah sini, sama Bu Yuni, nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa, masuk aja nggak apa-apa. Sebelah sini bisa. Monggo masuk. Iya, di sini dulu. Ya, kelihatan Bu Yuni, jangan Bu Yuni. Sini, mau baca dulu. Bisa, monggo. Bu Yuni, monggo. 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 Sudah dapat ya? Kalau sudah dapat, silakan cari pasangan dua-dua. Cari pasangan dua. Pasangan saya dengan Putari ya. Boleh. Bunma, Anda kelihatan hari ini sangat-sangat lemas puasa tapi. Puasa. Kalau sudah dapat pot it-nya dipegang tangan kanan. Kanan. Nah, sekarang pasangannya berhadapan dengan pasangannya. Ya, sama saya Pak Juli. Ada lagi positifnya enggak? Oh. Oke. Nanti ada bapak dari saya. Kalau saya bilang tangan kiri yang gerak. Tangan kiri. Tangga pegang. Tangan
tangkap, saut. Yang disaut kertas positifnya, bukan tangan temennya loh ya. Ada mendekat. Iya, gini. Diatur yang enak. Diusahakan ya udah tangan kiri aja, sama-sama. Pegang tangan kanan, pegangnya tangan kanan. Yang gerak tangan kiri tangga. Tangan. Saut. Positifnya itu yang ada di depannya sama saut. Nah, gitu. Kolesterol nabi awal kemarin. Yuk kita coba. Agak maju Butari. Yuk. Bisa bertahan sampai goyangkan gini. Langsung enggak apa-apa. Yang penting gayanya bisa bertahan. Punyanya teman sampai saut tambah bagus sama. Siap. Kita mulai. Tangan. Oh iya. Tangga. Tangan. Tangga. Tangkap. Iya itu Pak. Budaya positif sudah keluar dari jenengan. Kalau kemudian bacanya apa? Hanya positifnya. Busri juga nggak salah, kenapa? Dia Jawa ini mempertahankan dua orang. Benar. Ada yang dapat nggak? Ada yang dapat? Dapat. Tepuk tangan buat mereka. Oke. Sekali lagi nanti saya ada pemantik buat mendengar. Saya ada nama hewan tapi belakang aja yang silakan dilanjutkan contoh. Kelinci belakangnya apa berarti? Belakang huruf I, lanjutin ikan. Pak Jadul bilang ikan untuk, nah itu berarti untuk Busri. Busri ada apa N? Hah? Nangka hewan Busri hewan. Naga hewan. Siap, bisa dipahami deh. Nah, nila boleh. Yang penting ini jenis ikan loh ya, bukan jenis. Oke. Hanya nama belakang Busri. Bukan. Saya sebutkan agak belakangnya. Harimau untuk Bu Ratna. Harimau. Bu Ratna bilang ular untuk siapa? Sama-sama enggak? Ular untuk Butari. Rusa untuk siapa Bu? Ya lanjut untuk siapa? Busri Busri. Busri ya anjing. Untuk siapa Bu? Gajah itu siapa Bu? Haina. Untuk siapa? Aksa. Untuk siapa Pak Jadul? Untuk siapa Busri? Untuk siapa? Ayo. Untuk siapa? Ikan untuk siapa Bu? Lanjutin ke siapa? Untuk mana tuh? Naga. Untuk siapa Bu? Bu balik mana? Ya udah gak apa-apa. Nanti aksa ya balik mana gak apa-apa. Lanjut.
Anoa habis apa Bu? Hah? Ya wis anjing balik mana ya wis. Oke. Terima kasih. Itu hanya untuk senang-senang aja Bu. Iya. Iya. Jadi itu nanti yang kepingin yang ditampakkan mungkin bunya juga pernah itu kepingin yang kita kayak gini senang-senang aja. Terutama kepadamu, boleh itu aja. Oke kita lanjutkan, siap untuk materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Siap ya? Yang pertama tentang diskriminasi ini budaya positif. Budaya positif itu apa? Ini yang ada di budaya positif, semua ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin kata-kata ini agak asing Bu ya, tapi kita sharing belajar sama-sama. Kalau saya kurang, mungkin dari senior ini bisa nanti memberikan arahan buat saya. Kita lanjut Ibu. Pertama kita ada disiplin positif. Nah ini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin dari yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu namanya disiplin positif. Kita lanjut. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nih, disiplin diri dapat membuat murid atau peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang terbangun, motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya, konsep disiplin positif ini merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita maupun di kelas kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya untuk intrinsik ini berkembang dari dirinya, punya kesadaran bahwa saya disiplin walaupun tanpa dipaksa, walaupun tanpa ada hukuman, dia sudah merasa dalam dirinya sendiri. Kita lanjutkan. Ini ada, mungkin nanti ada pemati sedikit buat jenengan. Ini mohon disimak dulu videonya, nanti ada pemantik buat saya. Pak Kados, tidak ada suara. Ini ada suara.
Jadi kursi memang salah. Sebentar. Oh, bisa suaranya cuma dilihat aja sementara.
Tadi video tadi sudah ditampilkan. Kira-kira apa yang perlu kita lihat tadi? Berwangi gelantongan. Berwangi gelantongan, apalagi berlari monggo. Nah itu nih. Ada lagi. Nggak lihat tadi ya. Oke, saya sampaikan tadi sudah ada namanya Bernadette. Itu tujuannya juga sama. Artinya apa? Dia ingin naik ke climbing atau es climbing ya. Dia menyiapkan alat, mulai paus, disiapkan biar nanti. Sama kayak kita. Kita mendisiplinkan murid kita mempunyai alat. Ya setiap hari harus ada gini, harus ini, harus ini. Disampaikan kepada murid, tapi apa kenyataannya? Kita selama ini belum bercermin ini kepada diri kita. Dia bercermin, apakah saya bisa? Atau menurut saya ini mampu untuk bisa disiplin positif? Murid sih harus. Nah dari situ dia menyiapkan alat, dia bercermin diri. Setelah bercermin dia mulai memimpikan. Artinya apa? Adanya es gunung, adanya es pelipin yang mana dia akan berusaha untuk naik ke atas. Sama dengan kita juga berusaha untuk menjadikan murid kita bisa punya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tapi dengan cara apa kita memberikan disiplin positif kepada murid tanpa adanya hukuman, tanpa adanya teguran? Mulai dari apa? Keluar dari motivasi intrinsiknya kepada murid kita sendiri. Ini ada beberapa tahapan. Setiap kita sebagai pemimpin pasti kita kepingin murid suci, punya nilai-nilai kebajikan yang bagus. Dua, yang pasti nilai-nilai profil belajar Pancasila yang kita keluarkan untuk murid-murid kita. Tapi kita selama ini belum, atau kita bercermin apakah kita sudah mempraktekkan pada diri kita sendiri. Itu yang sangat perlu untuk kita kaji dan kita dalami kembali. Biasanya kalau sudah ke atas lah, tadi ada berat beruang. Siapa? Terus kayak mau pakai push up, pakai sit up, terus lompat di atas lah. Itu biasanya anak-anak kalau sudah, artinya kita sudah memberikan anak yang terbaik, biasanya anak itu akan wah aku loh, bilang guruku terus aku terusan. Itu hal-hal keluar atau yang dampak yang biasanya nanti menjadi bumerang buat mereka. Tapi kita harus bisa. Intinya dari semua ini disiplin positif dimulai dari kita sendiri. Kita ini seorang hambanya murid. Kita juga seorang yang menuntun murid. Dari itu kita semua belajar dengan murid, juga pelayan murid, juga hamba murid. Semua pembelajaran, semua kegiatan kembali semuanya berpusat pada peserta didik. Tapi enak peserta didik ini, emang gitu. Kodratnya emang itu. Dikatakan apa? Pembelajaran yang kita ada di sini ini diadopsi dari negara-negara lain, padahal punyanya kita gitu loh. Ada yang punya kita, Ki Hajar Dewantara sudah memberikan bongkahan permata, tapi kita nggak pernah lihat bongkahan permata ini. Justru negara lain yang mengadopsi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, sedangkan Indonesia atau kita sendiri baru tahu sekarang. Nah di sini kita semua belajar dari beliaunya untuk bisa menerapkan nilai kebajikan, disiplin positif kepada anak didik kita. Nah kira-kira untuk
untuk pertanyaan saya salah satu aja untuk bisa menjawab. Ibu, bapak itu orang sekali. Ibu, pak musik aja. Ibu, untuk nilai kebajikan yang sudah tampak pada murid kita itu kira-kira apa? Monggo, muridnya monggo. Nilai kebajikan yang ada yang tampak pada murid kita di bawah dewasa itu apa? Satu aja dulu bisa. Monggo. Tolong menolong. Ada lagi? Oke, sama tolong ada sama baik, siap, setuju. Kira-kira dari dampak itu tadi senang nggak lihat muridnya kayak gitu? Senang nggak? Senang lah. Kalau udah senang kayak gitu, muridnya sudah dibentuk kayak gitu. Nah, setiap murid itu mesti belok model. Ada apa? Kita sebagai model ya. Kita bentuk karakter, kita bentuknya sekian-sekian. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa belajar dari mereka, kita nggak mungkin. Biasanya kita memaksakan. Saya sadar pernah memaksakan menurut saya sadar. Oh, jadi metal lega etos ngomong. Tapi kita kembalikan lagi. Saya mulai sadar memang mereka dibentuk itu adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya apa? Sebetulnya kayak gitu, nggak perlu kita paksa harus bisa habis ini, nggak mungkin kan? Kodrat zamannya, perkembangan zaman ini yang perlu kita cegah supaya untuk tidak terlalu dalam artian oh sudah ini Gen Z kau juga ibu.